Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Geografi Penduduk. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait pada bahasan pengantar geografi penduduk. Oke. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya berharap berdoa semoga rekan-rekan sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu terjaga ya dalam kondisi apapun. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Sabar, tingkatkan imunitas dan tetap semangat dalam pembelajaran ya. Rekan-rekan semua, di sini dalam pertemuan yang kedua, saya akan membahas terkait pada pengantar geografi penduduk. Oke, saya akan share screen-nya terkait pada materi yang akan disampaikan di hari ini. Nah, pengantar geografi penduduk. Nah, pengantar geografi penduduk apa sih yang menjadi pembahasan dari geografi penduduk ini? Nah, saya akan bahas di sini. Dan apa Bu bedanya dengan demografi? Di mana keduanya itu sama-sama membahas terkait pada kependudukan. Betul sekali, keduanya itu membahas kajian terkait pada kependudukan. Nah, di sini saya akan jelaskan, bahas terkait pada apa sih yang menjadi perbedaan dan persamaan dari demografi dan geografi penduduk. Nah, dalam demografi kalian sudah membahas terkait pada teori-teori, konsep-konsep, dasar-dasar sampai pada perhitungan-perhitungan dalam kependudukan. Nah, itu yang menjadi suatu kajian dasar dari suatu kependudukan, meskipun nanti dalam geografi penduduk saya akan bahas kembali sedikit-sedikit terkait pada materi dalam demografi, karena ini menjadi satu keterkaitan antara demografi dengan geografi penduduk. Nah, kita bahas terkait pada suatu konsep geografi kependudukan atau geografi penduduk. Nah, di sini pun kita lihat keduanya pun sama ya. Kajian yang dibahas adalah masalah kependudukan, studi kependudukan. Dalam studi kependudukan, nah di sini kajian yang lebih mendalamnya itu adalah apa? Nah, kajian-kajian, kenapa sih adanya suatu kajian teori konsep dalam suatu kependudukan dalam demografi dan geografi kependudukan atau geografi penduduk. Nah, di sana itu dalam studi kasusnya di sini penduduk mengalami suatu pertambahan. Jadi, semua dunia berpikir bagaimana mengatasi suatu permasalahan terkait pada kependudukan, sehingga adanya suatu kajian dalam ilmu kependudukan, yaitu demografi dan geografi penduduk. Nah, pada dasarnya seperti itu. Akan tetapi dari dulu awal mulanya itu secara sejarahnya lah, kita melihat pada secara sejarahnya. Geografi penduduk itu muncul saat kesininya. Kalau dari zaman dulu belum ada ilmu geografi penduduk, hanya ilmu demografi saja. Nah, ilmu kependudukan atau dalam geografi penduduk itu ada satu kaitannya dengan kajian ilmu region ya, geografi region. Nah, nanti saya akan bahas karena ada di dalamnya ya secara sejarahnya. Oke. Kembali lagi ke sini terkait pada studi kependudukan, ini jelas banget karena orang berpikir di saat adanya suatu ilmu itu pasti ada masalah ya. Ada permasalahan di dalamnya ya, bagaimana cara untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut sehingga manusia berpikir adanya suatu kajian ilmu di dalamnya. Nah, dari pertambahnya penduduk pasti muncul berbagai masalah ya yang dihadapi ya, terkait pada suatu jumlahnya, terkait pada sumber daya alamnya, terkait pada suatu kemiskinannya, terkait pada kesehatannya, sosial, budaya, ekonomi, bahkan lain sebagainya. Karena di sini terkait pada masalah kependudukan pasti berintegrasi, saling berkaitan satu sama lainnya ya.
Bagaimana upayanya di sini dalam mengatasi masalah kependudukan? Nah, seperti itu rekan-rekan yang menjadi suatu peta konsep dalam kependudukan. Nah, kita melihat secara sejarah di sini, oke, geografi penduduk secara sejarahnya bahwa geografi diakui itu pada tahun 1953 ya, pada suatu cabang ilmu geografi ya, oleh Glenn Trewarta, University of Wisconsin ya, yang dimana kajian tersebut adanya suatu masalah penduduk ya. Kenapa? Nah, kita melihat ya, gejala-gejala kalian masih ingat pada sejarah kependudukan bagaimana terjadi proses ledakan penduduk dari tahun ke tahun, dari masa ke masa ya, sampai penduduk dunia itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Nah, hal ini pun dimulai adanya ya kan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kenapa setelah Perang Dunia Kedua? Nah, di sini terjadi perperangan pada Perang Dunia Kedua itu luar biasa, memakan korban yang cukup banyak ya kan. Hiroshima Nagasaki ya, masih ingat ya kalian terkait pada sejarah hal tersebut. Nah, setelah pada masa itu, nah mulai terjadi pertumbuhan penduduk ya, mulai terjadi pertumbuhan penduduk tapi tidak besar-besaran seperti di tahun 60-an. Nah, eh mulai terjadi pertambahan. Nah, dari sanalah manusia berpikir ya kan. Orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu berpikir, kenapa ini manusia semakin bertambah? Nah, terus memicu adanya suatu permasalahan yang pengaruhi dengan adanya suatu keterbatasan sumber daya alam. Nah, sehingga ada kekhawatiran manusia atau penduduk pada saat itu ya, khawatir akan tidak seimbangnya antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketersediaan sumber daya alam. Nah, di tahun tersebut manusia berpikir seperti itu sehingga adanya lahirnya sebuah konsep demografi ya di sini pada suatu cabang ilmu geografi. Nah, masalahnya jelas di sini terkait pada masalah penduduk merupakan fokus dalam geografi ya, karena manusia tidak hanya memanfaatkan permukaan bumi. Manusia itu bisa melakukan segala aktivitas yang dia ingin kehendaki ya. Tidak hanya dalam pemanfaatan dalam lahan saja, dalam pembangunan saja, dalam membangun rumah, dalam membangun industri, dalam membangun hal lainnya. Akan tetapi manusia itu bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi, ya, baik itu di permukaannya, di dalamnya, ya, maupun di atmosfer itu bisa mereka manfaatkan ya. Luar biasa kecerdasan manusia itu ya kan, dengan akal pikirannya bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada, yang terlihat, yang dirasakan oleh manusia ya, tanpa terkecuali. Sehingga nah ini dalam fokus hal tersebut muncul adanya suatu perdebatan di kalangan eh, manusia tersebut ya kan, karena adanya suatu perbedaan-perbedaan regional permukaan bumi yang dihuni oleh manusia. Karena bumi kita itu kan tidak sama kondisinya dan sumber daya alamnya pun tidak sama, berbeda. Nah, mereka berpikir bagaimana di saat kondisi permukaan bumi itu yang tidak sama. Bagaimana cara memanfaatkannya? Bagaimana kelangsungan hidup dari manusia tersebut? Apakah masih ada peradaban manusia atau tidak ada? Atau bagaimana cara manusia istilahnya apa? Bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang menjadi suatu hal-hal pemikiran manusia pada saat itu untuk mengkaji segala sesuatunya agar apa yang menjadi permasalahan dalam suatu kependudukan itu bisa terminimalisir atau bisa teratasi, adanya solusi-solusi di dalamnya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi apa ya, dikatakan sebagai
Kenapa lahir demografi? Kenapa lahir geografi penduduk? Nah, upaya-upayanya seperti itu. Nah, kita melihat pada suatu kondisi, ya kan, kita berupaya bagaimana kita manusia untuk bisa bertahan hidup. Nah, berarti di sini peran serta manusia itu sangat penting, ya kan? Penduduk, ya. Syarat adanya suatu negara harus ada warganya, harus ada penduduknya. Berarti kedudukan dari penduduk itu sangat penting dalam suatu wilayah. Nah, di sini pun dijelaskan ya terkait hal tersebut. Kalau penduduk itu penting, kenapa hanya merupakan salah satu bagian dari geografi regional? Tadi di awal saya katakan kenapa geografi penduduk itu munculnya di tahun-tahun kekinian, ya kan, tidak di masa yang dulu seperti demografi. Karena konsep dari suatu geografi penduduk itu sama dengan cabang ilmu region. Region itu di dalamnya wilayah. Wilayah itu wilayah atau negara tadi saya katakan karena syarat adanya suatu negara, masyarakat, wilayah itu harus ada penduduknya, jelas. Sehingga di sini penduduk sangat penting. Nah, dan penduduk merupakan suatu bagian dari geografi regional, itu jelas dikatakan. Yang pertama, ya, sebelum Perang Dunia Kedua, data penduduk itu tidak lengkap. Dan apa yang menjadi teknologi pada saat itu pun belum canggih, belum memadai, ya. Sehingga pada saat itu pun konsep dalam kependudukan itu belum belum sekuat sekarang, ya kan. Belum belum menjadi sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan. Karena kenapa? Karena kondisi dari jumlah penduduknya pada sebelum Perang Dunia Kedua itu masih stabil. Belum ada permasalahan yang signifikan terkait pada kependudukan, ya. Terus sehingga apa yang menjadi kepentingan dari suatu wilayah atau region atau negara itu belum difokuskan pada kependudukan, ya, masih tidak ada masalah karena kemudian awal Perang Dunia Kedua, nah, penekanan pada geografi regional pokok sebagai dasar geografi. Nah, ini pun menjadi hal yang berkembang, ya kan, awal Perang Dunia Kedua. Jadi muncul pertambahan penduduk. Tapi pada saat Perang Dunia Kedua, terjadi Perang Dunia Kedua itu terjadi istilahnya apa? Pemusnahan dari penduduk atau manusia itu sendiri, sehingga ini pun menjadi masalah. Jumlah penduduk di suatu wilayah atau region atau negara itu menjadi tidak ada, menjadi kurang, ya. Sehingga keseimbangan untuk suatu wilayah atau negara atau region tersebut tidak ada. Bingung harus menjadi negara seperti apa kalau tidak ada penduduknya, kalau tidak ada manusianya. Ya, harus dibentuk wilayah seperti apa. Nah, sehingga di sini pun dikaitkan pada suatu kajian geografi yang dimana dalam konsep geografi yang dikaitkan pada suatu region atau wilayah. Nah, kita mengenal ada konsep-konsep terkait pada area, diferensi, ya kan, jarak, seperti itu. Nah, terus di dalamnya ada manusia, jelas ya, karena adanya suatu persamaan perbedaan geosfer di dalamnya. Nah, itu kan menjadi salah satu konsep dasar dalam geografi. Nah, yang ketiga, definisi geografi ditekankan pada perbedaan ruang di atas permukaan bumi. Ya, manusia belum penting, tidak penting. Nah, akan tetapi setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang tadi saya awal katakan, setelah tahun 1953, geografi penduduk dipisahkan dari geografi regional yang merupakan menjadi cabang ilmu geografi, ya. Karena ya
kesini ya mengalami suatu adanya perbedaan persamaan dalam suatu region. Ya harus dikaji bagaimana apa yang menjadi permasalahan pada suatu region tersebut. Ya, dalam tadi kan dibahas bahwa 1953 geografi penduduk itu menjadi salah satu cabang geografi. Nah, ini yang menjadi konsep kajian dalam kegeografiannya. Nah, dalam suatu konsep kajian kegeografiannya, dalam geografi penduduk itu ada pendekatan area diferensi dan spatial organization, yang dimana titik sentral dan manusia merupakan elemen yang penting dan paling dinamis. Nah, kenapa dikatakan pada suatu titik sentral dan manusia itu menjadi hal yang penting dan dinamis? Manusia itu kan berkembang, tumbuh, ya kan? Entah itu tumbuh dari kecil menjadi besar, dari anak-anak menjadi dewasa, ya. Terus adanya suatu pertambahan, suatu konsep reproduksi. Ya. Manusia kan berpikir dengan akalnya, ingin punya keturunan otomatis. Nah, kedinamisan pada manusianya itu ada. Dinamis entah itu dalam pola pikirnya, dinamis entah itu dalam aktivitasnya, dinamis itu dalam sosial budayanya, dinamis dalam segi hal apapun. Karena ingat, konsep dari suatu manusia sebagai makhluk individu itu merupakan suatu makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan, ya kan, memiliki akal pikiran, sehingga dari akal pikirannya manusia tersebut ya banyak sekali gagasan-gagasan, ide-ide, pemahaman-pemahaman ya yang dicurahkan, yang dituangkan oleh manusia, sehingga dalam peradaban bumi kita ini mengalami suatu perubahan, ya, mengalami suatu kedinamisan. Nggak ada dalam suatu kehidupan, tatanan kehidupan kita itu statis, ya, dinamis. Yang statis itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam karena kita akan mengkaji masalah manusia kependudukan itu jelas akan mengalami suatu perubahan. Nah, kondisi hal itu pun akan berpengaruh pada suatu kondisi wilayahnya, spasialnya, regionnya, nah, areanya, lingkungannya. Nah, inilah yang menjadi hal-hal yang harus kita pahami. Nah, menurut George Demko 1970 di sini beliau mengatakan bahwa pentingnya kedinamisan tersebut dipelajari dan ditekankan pada tujuan tentang areal diferensional. Nah, upayanya seperti apa ya untuk membangun hal apa? Terus kemudian menurut Trewarta, beliau mengatakan bahwa pentingnya manusia atau penduduk dalam pemikiran geografi. Geografi penduduk diterima sebagai salah satu cabang ilmu geografi, sistematik geografi, yang dulunya itu hanya bagian dari geografi regional. Nah, awal mulai adanya suatu geografi penduduk itu awalnya itu menyatu dengan geografi regional. Karena apa? Karena dalam geografi regional kita itu membahas terkait pada suatu area spasial region. Nah, yang dimana kondisi hal tersebut mengalami proses dinamis dan adanya pada suatu kondisi wilayah ya perubahannya seperti itu. Nah, pendapat-pendapat kajian geografi penduduk. Nah, di sini terkait pada suatu pendapat kajiannya, kenapa kajian geografi penduduk itu ada? Karena ini ada beberapa alasan-alasan ya yang memungkinkan memunculkan harus adanya geografi penduduk yang terpisah dengan geografi regional. Yang diantaranya ini yang menjadi pendapatnya. Geografi penduduk tidak mempelajari manusia sebagai fenomena saja. Nah, kalau geografi hanya membahas pada suatu fenomena, berarti itu pada suatu konsep
masuk pada kegeografiannya, ya. Akan tetapi, nah, kita membahas adanya suatu karakter yang dimiliki oleh manusia, karakter yang dimiliki oleh penduduk yang bisa mewarnai suatu wilayah, area karakteristik dan elemen perbedaan daerahnya tersebut atau disebut area differentiating element. Nah, ini pun harus kalian pahami betul ya. Kajian kalau geografi penduduk hanya sebatas fenomena mungkin akan dibahas pada suatu kondisi aspek sosialnya saja ya, tanpa mendalami kaitannya dengan karakternya. Dalam geografi regional, nah, hanya sebatas itu saja. Misal contoh seperti ini. Kajian pada suatu wilayah Aceh misal. Fenomena pada suatu kondisi di masyarakat Aceh itu hanya sebatas konsepnya itu sebagai wilayah yang berbasis Islam atau yang dikatakan kita kenal dengan Serambi Mekah. Nah, jadi fenomenanya itu hanya sebatas itu saja, tidak mendalami apa yang menjadi karakter kenapa sih Aceh itu bisa dikatakan sebagai wilayah atau daerah Serambi Mekah. Nah, itu kan tidak dibahas karakternya, hanya fenomenanya saja di dalamnya. Sehingga dibutuhkan lebih mendalam lagi kajiannya, tidak hanya berupa fenomenanya saja. Ya, sehingga harus ada penguatan, yaitu penguatannya dengan geografi penduduk. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi perbedaan setiap wilayahnya. Karena setiap region, wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian pendapat yang kedua, geografi penduduk pada intinya menggunakan data demografi. Ya, betul. Kita membutuhkan data angka-angka kuantitatif untuk menguatkan apa yang menjadi fenomena dan karakteristik dari wilayah tersebut. Nah, kepentingannya untuk apa? Masalah-masalah penduduk dalam ruang dan waktu, penjelasannya, prosesnya yang terlibat di dalamnya. Sehingga kajian dalam kependudukan itu atau kajian penduduk, kenapa diperlukan data demografi, kita harus bisa mengetahui fenomena dan karakter pada wilayah tersebut. Adanya perbandingan, misal di tahun 2020, fenomenanya terjadi apa, sehingga memunculkan karakteristik penduduk yang seperti apa. Sehingga kita dalam geografi penduduk ada perbandingan di tahun 2020 karena dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu manusia itu kan dinamis, adanya suatu perubahan. Jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi perubahan fenomena karakter pada penduduk dari tahun ke tahun. Nah, ini menjadi kajian geografi lebih mendalam nanti analisisnya ya, seperti itu. Nah, apa yang menjadi pendekatan dari geografi penduduk? Pendekatan topikal, sistematik. Nah, topikalnya apa? Ya, karena dalam geografi penduduk itu kan tadi di awal saya katakan bahwa geografi penduduk itu membahas adanya suatu fenomena karakteristik. Nah, pendekatan topikalnya ini akan menjadi sesuatu hal yang lebih menarik, ya. Tidak bisa digeneralkan geografi itu. Geografi penduduk itu tidak bisa secara general, ya, tidak secara umum, tapi berbasis topikal. Karena ini akan mengkaji lebih mendalam di dalam suatu studi kasus dalam kependudukan. Misal contoh topikalnya terkait pada kemiskinan. Fenomena kemiskinan di Indonesia itu terjadi akibat apa sih? Kok bisa ada kemiskinan di Indonesia? Nah, bisa contoh akibat rendahnya pendapatan nilai per kapita di Indonesia, ya. Sehingga kenapa ya?
ada perbedaan setiap wilayah itu UMR-nya, upah minimum regionalnya itu berbeda-beda. Nah, kemudian dikaitkan dengan karakteristiknya. Kok bisa sih? Ya, kemiskinan itu terjadi, apa yang menjadi karakteristik dari kemiskinan tersebut. Terus lebih mendalam lagi ke manusianya, ke individunya. Bagaimana karakteristik individu yang memiliki nilai ekonomi per kapita yang rendah? Misal karakteristiknya ada pada lingkungan yang kumuh, ya, adanya pola pikir yang rendah pendidikannya, ya seperti itu bisa contoh. Nah, hal-hal yang seperti itu yang lebih dikaji. Jadi pendekatan topikalnya itu lebih spesifik, lebih terperinci, lebih dikemas, lebih mendalam seperti itu ya. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pentingnya aspek perilaku manusia dan bagaimana perilaku itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Nah, ini pun harus kita pahami betul pada suatu konsep pendekatan perilaku pada geografi penduduk. Karena ini menjadi hal-hal yang penting di saat muncul topikal tadi seperti kemiskinan, perilaku apa sih individu pada masyarakat miskin, bisa seperti itu. Kok bisa sih mempengaruhi adanya suatu keputusan kebijakan, bahkan pada suatu kebijakan pemerintah, ya, adanya undang-undang, adanya kebijakan di daerah harus seperti apa, karena setiap region itu kan memiliki keunggulan masing-masing. Dan setiap region ingin mendapatkan hal yang baik, tidak ada ya. Setiap wilayah itu ya udahlah ini merupakan wilayah yang buruk, yang negatif sehingga dipisahkan, sehingga tidak terlihat, sehingga tidak terurus misal seperti itu. Tapi harus ada kebijakan perilaku atau pendekatan perilaku yang harus diputuskan dalam suatu geografi penduduk. Selanjutnya pendekatan sistem dinilai lebih tepat untuk menjelaskan situasi di mana terjadi berbagai hubungan yang kompleks. Nah, sistem itu harus seperti apa? Ya kan, untuk bisa keluar dari permasalahan yang ada dalam geografi penduduk. Nah, dibentuklah adanya suatu sistem, cara-cara yang dikeluarkan, ya kan, agar bisa menjelaskan apa yang menjadi fenomena dalam kependudukan itu lebih mendalam, lebih terperinci, dan bisa mengambil adanya suatu keputusan-keputusan yang harus kita apa istilahnya keluarkan ya, baik itu dalam kebijakan pemerintah, baik itu dalam pemahaman-pemahaman masalah kependudukan yang dimana memberi adanya suatu solusi-solusi yang lebih mendalam. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa kita pahami betul terkait kondisi hal tersebut ya. Nah, selanjutnya terkait pada yang keempat, pendekatan sistematik. Nah, pendekatan sistematik ini menjelaskan spasial fatem. Spasial fatem pola ya kan? Pola keruangan, pola spasial dari berbagai fenomena kependudukan. Nah, itu. Sehingga, pendekatan dalam suatu geografi penduduk ini harus lebih dikuatkan lagi untuk apa dan bagaimana, upayanya agar kita harus bisa memberikan solusi-solusi dalam permasalahan kependudukan dalam pendekatan geografi ini. Yang dimana pendekatan perilaku dan sistem ini memberikan suatu pandangan baru yang mampu menjelaskan berbagai masalah yang tersirat dalam spasial pattern, dalam pola spasialnya, dalam pola keruangannya harus seperti apa ya, sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam suatu kependudukan kita itu memberikan suatu solusi ya untuk mengatasi segala permasalahannya. Nah, kita melihat perbedaan geografi penduduk dengan ilmu lainnya ya.
Geografi penduduk di antaranya kita membahas terkait pada manusia yang berkaitan dengan manusia dari sosiologi, antropologi, ekonomi, ya, budaya, adat, ya. Nah, kalau perbedaan dengan sosiologi, sosiologi membahas manusia jelas ya. Kalau sosiologi itu lebih pada suatu konsep interaksi, ya kan, sehingga kajiannya itu terkait pada masyarakat. Nah, itu sosiologi. Nah, di sini pun dijelaskan bahwa sosiologi itu hanya menjelaskan penduduk sebagai kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi, kondisi dalam ilmu sosiologi itu hanya proses interaksinya saja. Kalau dalam antropologi, nah ini antropologi pada evolusi manusia, perkembangan genetik, klasifikasi manusia, lebih dikuatkan pada budaya, ras, golongan, dan lain sebagainya. Kalau ekonomi, implementasi ekonomi dari setiap demografi pattern, penelusuran sejarahnya. Nah, kalau demografi itu teori-teori kependudukan. Nah, penelitiannya bersifat kuantitatif. Nah, sedangkan geografi penduduk mempelajari spasial aspek. Nah, spasial keruangan. Aspek keruangannya berarti aspek keruangan yang dimana dalam ruang, dalam wadah itu kan bisa mencakup semuanya. Ada ekonominya, ada demografinya, ada sosiologinya, ada antropologinya, dan lain sebagainya. Ya, sosial, budaya, politik itu kan cakup di dalamnya. Nah, dalam konteks sifat-sifat suatu daerah secara menyeluruh. Itu dalam geografi penduduk pun tidak hanya pada suatu konsep manusianya saja, tapi ada konsep secara fisiknya, secara lingkungannya. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, ini yang menjadi perbedaan persamaan geografi penduduk dengan demografi. Persamaannya sama-sama mempelajari tentang penduduk, iya. Yang kedua, menggunakan data statistik, iya. Kalau data geografi penduduk tanpa adanya data statistik, tanpa adanya angka, tanpa adanya data kuantitatif, itu tidak akan dikuatkan. Sama-sama saja bohong, karena tidak ada penguatan angka, ya. Yang menjadi pembedanya geografi penduduk itu membahas secara aspek keseluruhan, ya, di mana penjelasan dan analisisnya itu lebih spesifik, lebih dapat, ya kan, sehingga kita bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan pendudukan. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa geografi penduduk itu menjelaskan, menganalisis spasial aspek dan interrelationship dari distribusi, komposisi, migrasi, pertumbuhan penduduk dengan kondisi fisik, lingkungan hidup, sosial, budaya, dan ekonomi. Ya kan, sangat spesifik banget, sangat komplit banget. Jadi sebetulnya geografi penduduk ini kita harus pahami berbagai bidang ilmunya, ya, tidak hanya ilmu demografi saja. Nah, kalau demografi itu lebih mengutamakan angkanya, data kuantitatifnya, data statistiknya. Misal dari sensus berapa itu kan sudah jelas, sensus 2010, 2020. Nah, misal seperti sekian, sekian, sekian. Nah, jumlah kematian kelahiran yang melakukan migrasi, transmigrasi, sudah cukup. Ya, kenapa dilakukan transmigrasi? Tapi kalau geografi penduduk itu lebih spesifik banget, ya, dikajinya. Nah, modern population geography, ya, ilmu geografi penduduk yang lebih kekinian, lebih modern itu kita akan mengkaji pada suatu pendekatan spasial ekologi, ya. Jadi tadi keruangan ekologi saling dikaitkan. Kenapa demikian? Karena kondisi tadi kedinamisan yang ada di kependudukan itu sangat kuat sekali berpengaruhnya terhadap suatu lingkungan. Nah, di sini pun menurut Human Geography dalam buku Human Geography dari Chris Holm dan John Stone pada tahun 1979 mengatakan bahwa
Pendekatan spasial dan ekologi terhadap masalah kependudukan tetap dominan dan merupakan ciri yang khas dari geografi penduduk, yaitu terkait pada pemecahan terhadap masalah yang telah berubah sebagai jawaban terhadap arus perubahan yang bersifat konseptual kuantitatif yang terjadi pada geografi manusia. Nah, inilah yang menjadi modern population geografi ya. Sehingga geografi penduduk yang saat ini yang harus dikaji adalah seperti ini. Oh, selesai. Mungkin seperti itu rekan-rekan materi yang saya sampaikan terkait pada pengantar geografi penduduk. Apabila ada yang ditanyakan, seperti biasa pembelajaran ya kita masuk pada Google Classroom ya. Silakan kita masuk ke GC. Kemudian apa yang menjadi ketidakpahaman rekan-rekan silahkan kalian komen ya kan. Terima kasih, mungkin seperti itu apa yang menjadi penyampaian materi di pertemuan kedua terkait pada pengantar penduduk. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.